Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustakfir Ashar Asidik, mahasiswa Stayo Prodi PBA semester 7, yang mana pada kesempatan kali ini saya sedang melaksanakan tugas KKN di lingkungan SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabda dirosatana qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aina wasalna? Oke. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi setelah beberapa waktu lalu. Kita sudah liburan di akhir tahun. Kemudian di kesempatan kita kali ini kita akan mempelajari salah satu cabang ilmu bahasa Arab, yaitu nahwu, dan kita sudah memasuki bab pembagian kalam. Oke, kita akan menerangkan apa itu pembagian kalam. Oke, aqsamul kalam. Kalam adalah kalam terbagi menjadi 3. Apa saja? Yaitu 1, 2, 3. 1, ismun. Kemudian yang kedua fi'lun. Yang ketiga adalah harfun. Nah, ini ada 3. Ingat-ingat, kalam adalah suatu lafaz yang mempunyai manfaat atau faedah dan juga jelas. Contoh yang mempunyai manfaat atau faedah, ketika saya mengatakan buku, maka di situ kita sudah mengetahui buku itu dalam bentuk misalkan entah buku gambar dan lain sebagainya, karena jelas. Kemudian wadih di sini suatu kalimat yang diucapkan oleh pengucap mengenai bentuk kalam itu harus jelas, tidak hanya suatu suara misalkan kalau seperti itu jelas tapi tidak bermanfaat atau tidak berfaedah, maka itu tidak masuk kategori kalam. Maka kalam harus masuk di antara ini, 1, berfaedah atau ada maksudnya atau bisa dipahami, dan juga harus jelas. Oke? Paham? Paham itu? Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya yang namanya kalam itu harus bermanfaat dan juga jelas, maka kita harus mengetahui jenis-jenis pembagian kalam. Di dalam bahasa Arab yang namanya kalam itu terbagi menjadi 3, ismun, fi'lun, dan harfun. Kita akan memasuki yang pertama terlebih dahulu sebelum nanti menjelaskan yang 2 lainnya. Ismun itu adalah isim atau kata benda, fi'lun adalah kata kerja, dan harfun adalah huruf. Untuk lebih jelasnya kita akan jelaskan satu persatu, yaitu ismun terlebih dahulu. Oke, kita akan lanjut menjelaskan. Masuk pada kata ismun. Ismun, atau kalau tulisan saya seperti ini, ismun. Ini sama saja, ini hanya TK ini nasbih. Oke, apa itu ismun? Ismun itu kalau di dalam bahasa Indonesia adalah kata benda. Nah, untuk mengidentifikasi atau kita harus tahu bagaimana itu disebut sebagai kata benda, maka kita harus tahu ciri-cirinya di dalam bahasa Arab, karena yang kita pelajari saat ini adalah bahasa Arab. Apa saja ciri-cirinya? 1, bisa dimasuki tanwin, kemudian yang kedua bisa dimasuki alif lam, kemudian yang ketiga tidak terikat waktu. Dan tempat.
Sekarang kita akan membahas apa itu isim. Isim dalam bahasa Indonesia adalah kata benda. Dan kita dalam bahasa Arab harus mengetahui ciri-ciri mana yang memasukkan dia menjadi isim atau kata benda. Di dalam kaidah disebutkan fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wal alifi wal lami wa hurufil khafd. Yang pertama adalah masuknya khafat atau menjadi majrur atau di sini kasroh, bisa memasukkan kasroh. Kemudian setelah masuknya khafat adalah at-tanwin, yaitu masuknya tanwin. Tanwin itu apa? Ini an-in-un, ini namanya tanwin. Kemudian setelah masuknya tanwin yaitu wal alif wal lam, masuknya alif lam. Alif lam. Seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah wa hurufil khafd, masuknya huruf khafd. Masuknya huruf khafd itu adalah huruf jar itu sendiri atau huruf jar. Sedangkan huruf jar nanti juga masih ada pembagiannya. Wa hurufil jarri dia min ila wa an wa ala wa fi wa huwa wal kaf wal ba wa ta. Wa hurufil qasam, dan huruf qasam adalah huruf sumpah, ada 3. Wa hurufil qasami al wawu wal ba wa ta, ada 3. Nah, untuk mengidentifikasi suatu kata itu adalah termasuk kata benda, maka kita bisa mencari satu dari 4 ciri ini. Contohnya di dalam bahasa Arab. Contohnya kalau di dalam bahasa Arab kita masuk yang pertama, masuknya khafat atau dia menjadi majrur atau menjadi kasroh. Contoh, marartu bi Zaidin. Di sini marartu, kemudian di sini ada kata bi, kemudian Zaidin. Nah, yang menjadi tanda zaid ini, zaid adalah nama orang, itu menjadi tanda dia termasuk isim atau kata benda adalah di sini dia kemasukan kasroh, yaitu kata din, kasroh tanwin di sini. Seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Bisa ya? Nah, oke, lanjut. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan contoh pada nomor 1 ini, kita masuk di contoh yang nomor 2, yaitu bisa kemasukan tanwin. Contoh kata bahasa Arab yang ada tanwinnya apa? Kita masuk di tanda kedua di dalam kata benda atau isim, yaitu tanwin. Oke, sekarang silahkan jawab satu-satu. Kamu? Kitabun. Kamu? Kursiun, maktabun, mang'adun, misbahun. Oke, dari semua yang kalian sampaikan dan kalian jawab itu termasuk kata benda atau termasuk isim. Karena apa? Bisa kemasukan tanwin. Betul sekali. Oke, sip. Sekarang perhatikan, setelah tadi kalian menyebutkan huruf-huruf yang bisa dimasukkan tanwin. Contoh di sini adalah kitabun yang paling mudah. Sekarang kita masuk ke ciri yang ketiga, yaitu bisa dimasuki alif lam. Contoh, al-kitabu. Nah, sekarang ada perbedaan antara contoh nomor 2 dan nomor 3. Kalau nomor 2 ini ada tanwin, yang nomor 3 ini tidak ada tanwin. Karena apa? Ada alif lam. Ketika suatu kata benda yang harusnya pakai tanwin tapi diberi alif lam, maka dia tidak boleh ada tanwinnya. Kitabun tambah alif lam menjadi kitabu. Kalau kolamun ditambah alif lam menjadi kolamu. Muslimun tambah alif lam menjadi muslimu. Tidak boleh pakai tanwin. Oke, paham? Paham tuh? Argentinum, Argentina.
Oke, terima kasih. Yang terakhir yaitu masuknya huruf khafat atau huruf jar. Huruf jar itu tadi ada beberapa, min, ila, an, alafi, warubah, dan seterusnya. Contoh, langsung saja. Misalkan saya tanya sama kalian, kalian makan di mana? Kalau di bahasa Arab kan jadi fi aina ta'kulina, di mana kalian makan? Kemudian kalian bisa menjawab akulu atau akulu fil matbah, saya makan di dapur. Contoh, kalau dituliskan di bahasa Arab menjadi seperti ini, akulu fil matbahi. Nah, di sini bisa kemasukan huruf jar. Huruf jar di sini adalah fi. Ini huruf jar. Dan ketika kemasukan huruf jar maka dia menjadi majrur atau menjadi khafat, menjadi kasroh seperti ini. Seperti itu. Sudah paham? Sudah ya. Oke. Saya rasa dari apa yang saya sampaikan, 4 ciri tadi mengenai huruf mengenai kata benda atau isim ini sudah sangat jelas dan bisa kalian pelajari secara mandiri di rumah nanti. Itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Kita cukupkan pelajaran di malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.